Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mulai ibadah kita Minggu 25 Oktober 2020. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa. Tak kalah engkau memasuki hadiratnya yang kudus. Kita bersaat teduh. Marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 295 bait yang pertama, Andai ku punya banyak lidah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 16 demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat duduk kembali. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 295 bait yang ketiga, Andai ku punya banyak lidah. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kita bersama-sama pengakuan dosa secara pribadi.
pengakuan dosa secara responsoria. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, kepentingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Berita anugerah, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sesungguhnya pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, bertobat dari semua dosanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 293, bait yang pertama, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi mengaturkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat bila kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita hidupnya. Puji Dia, tingkatkan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian firman-Nya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 293, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, solatnya bergema. Rajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi iman. Dia datang, Raja segala alam,
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan kembali. Di saat ini ku perlu Tuhan. TKJ 124 bait yang pertama. Di saat Saudara, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya. Menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 8. Saya bacakan saudara-saudara. Pelayan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidak sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya, dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan hati manusia, melainkan untuk menyukakan hati Allah, menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, milik Tuhan Yesus, Shalom. Tema hari ini adalah menolak motivasi yang tidak murni. Saudara-saudara, pekabaran Injil itu bukan keinginan manusia,
tapi adalah keinginan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan minta supaya bangsa-bangsa di seluruh dunia ini diselamatkan. Supaya pengorbanan Yesus tidak menjadi sia-sia. Saya bacakan dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20, demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, jadi PI adalah pusat perhatian Tuhan, di mana gereja harus memberikan suatu respon. Gereja dipanggil bukan hanya untuk membuat program ke dalam pembinaan, retret yang seringkali ini membuat banyak pengeluaran, banyak waktu yang terbuang, tetapi sedikit untuk mendapatkan jiwa-jiwa. Kita boleh dapat pembinaan ke dalam, tetapi keluar ini lebih penting, yaitu mencari jiwa-jiwa. Saudara-saudara, sekali lagi bahwa kerajaan Allah atau lewat pemberitaan Injil, Allah sangat merindukannya semua orang ambil bagian. Saya akan sedikit perbandingkan dengan Kisah Rasul 3 ayat yang ke-15, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ya, jadi Petrus ini bersaksi, ya, tentang Yesus dan gaya hidup orang percaya yang sudah terima Yesus. Sebenarnya harus bergaya hidup bersaksi dimanapun, di kantor, di kereta, di bus, di mana saja, di jalan, di warung-warung, ya, dengan teman, dengan keluarga, kita boleh bersaksi tentang Yesus yang luar biasa. Saudara-saudara, tadi malam itu ada suatu kesaksian, saya sangat terharu, ya, di mana ada orang Kristen yang memang kurang terpelihara, saudara. Dia akhirnya menikah secara non Kristen, ya, 25 tahun, saudara-saudara. Tiba-tiba, saudara-saudara, dia kembali lagi. Dia kembali terima Yesus lagi dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main, saudara. Dia menangis, dia terima Yesus, dia menyesal tinggalkan Yesus. Saya tanya sama orang yang dia bicara itu, kenapa dia datang lagi pada Yesus? Dia bilang begini, karena Pak Pendeta, dia juga nggak ngerti di agama itu nggak ada jaminan tentang keselamatan. Tapi setiap dia baca apa-apa, ya, terus khususnya Alkitab, dia lihat-lihat gitu, muncul, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akhirnya dia kembali konsultasi kepada pendeta, pendeta membimbing dia, dan puji Tuhan dia adalah domba yang kembali. Ya, ini jadi saudara, saya sangat terharu karena satu keluarga, satu jiwa diselamatkan. Karena satu jiwa ini sangat mahal, saudara, ya. Saudara, itu yang menjadi suatu kegerakan oleh para hamba-hamba Tuhan, baik Petrus maupun juga Paulus. Di Roma 1 ayat 9 saya akan bacakan. Roma 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Jadi Paulus itu di jemaat Roma selalu memberitakan Injil kerajaan Allah. Pusat kehidupan Paulus adalah pemberitaan Injil, bukan uang, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan puji-pujian dunia, tapi Injil diberitakan supaya orang terima Yesus, ya. Maka saudara-saudara, dikatakan juga kepada jemaat Tesalonika bahwa dalam pemberitaan Injil itu Paulus katakan, pertama, kedatangannya tidak sia-sia di Tesalonika. Yang kedua, walaupun di Filipi Paulus itu dianiaya dan dihina, bahkan di penjara, saudara-saudara. Saya baca itu di Filipi 1 ayat 14, saudara-saudara, ya. Filipi 1 ayat 14, demikian firman Tuhan, ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi Paulus itu masuk penjara, dia bangga karena ternyata itu membuat orang semakin berani berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya. Walaupun saudara-saudara, sekali lagi, ya, Tuhan telah memberikan juga keberanian yang lebih kepada Paulus untuk memberitakan Injil di Tesalonika. Dikatakan walaupun dalam perjuangan yang berat,
Jadi pelayanan di Tesalonika itu bukan mudah, bukan enteng, bukan gampang. Ya, banyak dengan tantangan-tantangan. Nah, saudara-saudara, Paulus juga katakan bahwa nasihat yang ia sampaikan bukan lahir dari kesesatan atau maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai dengan tipu daya. Ya, jadi nggak ada tipu daya, nggak ada hati yang tidak murni, ya, tidak ada kesesatan. Itu di ayat yang ketiga dari perikop yang kita baca, ya, dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ya, karena apa, saudara-saudara? Ada saja orang-orang yang melayani dengan maksud yang buruk. Ya, misalnya mencari nama, dia jadi pelayan supaya terkenal, ya, supaya dihormati orang. Ada juga saudara-saudara yang seperti itu, ya. Menjadi suatu kesombongan, ya, bahkan menipu. Ya, ada orang cerita sama saya, dia melayani Tuhan, pinjam uang sana sini, orang percaya karena dipikir dia hamba Tuhan. Ternyata dia beritakan Injil untuk menipu, saudara-saudara. Ini mengerikan sekali untuk kepentingan pribadi. Saudara, ini bukan omong kosong, itu fakta, saudara. Ya, waktu saya berangkat ke Israel ada orang cerita sama saya, Pak Pendeta itu teman saya, dia bawa anggur perjamuan kudus, melayani gini-gini. Uang saya ditipu, saudara, mau dia. Wih, saya bilang kaget juga saya. Nah, itu suatu contoh. Ternyata tidak semua murni, tapi berbahagialah mereka yang punya hati yang murni untuk melayani Tuhan. Saudara, hal itu saya akan berikan perbandingan dengan tadi, ya, 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bermegah diri. Nah, ini yang hatinya murni, bukan untuk kemegahan diri, ya, tetapi sungguh-sungguh buat Tuhan. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi bagi Paulus, memberitakan Injil adalah suatu tanggung jawab. Respon dia terhadap kebaikan Tuhan, respon dia terhadap keselamatan yang Tuhan berikan, respon dia terhadap kasih sayang Tuhan. Maka dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Kita juga begitu. Saya percaya ketika saudara bergaul karib dengan Roh Kudus, dengan Bapa dan Tuhan Yesus, saudara punya hati ingin memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Entah cara saudara mungkin kurang piawai, ataupun memang sudah hebat ya caranya, atau maksud saya udah lancar bicaranya, tapi ada dorongan untuk bercerita siapa itu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya bacakan juga 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Tadi sudah dibacakan sebenarnya. 2 Korintus 5. Maaf. Ayat yang ke-15. Sebentar, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk hidup Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, saudara. Bukan untuk sibuk sendiri, bukan hanya untuk keluarga, tapi terutama untuk Yesus yang sudah memerdekakan kita, yang sudah menyelamatkan kita. Baik, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, Paulus berbicara bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi untuk menyukakan hati Tuhan. Saya akan bacakan dari 1 Tesalonika 2 ini ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8, demikian jelas. Ya, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan loba yang tersembunyi. Dan tidak pernah, saya ulangi, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, ya. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi dasarnya adalah cinta kasih. Paulus mengasihi jemaat-jemaat di Tesalonika, dan dia memberitakan Injil, bahkan memberi hidupnya bagi jemaat di Tesalonika. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus.
Dan ada beberapa alasan mengapa kita harus mempunyai hati yang murni dalam pelayanan. Pertama saudara, karena kehendak Allah adalah tulus dan murni. Gak ada trik macam-macam. Maka kita juga kalau mengaku sebagai hamba Allah harus melayani dengan ketulusan, dengan kemurnian. Kita sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah harus melayani dengan ketulusan. Karena Allah yang menguji hati saudara. Ya. Jadi yang berikutnya karena dorongan kasih tadi, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Karena apa saudara-saudara? Yang ketiga karena jiwa-jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Ya, saya kasih bacaan juga buat saudara dari Matius 18 saudara-saudara. Matius 18 ayat 12 demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor dari antaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Jadi 1 ekor saja, 1 jiwa begitu mahal. Yang 99 sampai ditinggal dulu ya untuk mencari yang tersesat. Dan Yesus datang untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Jadi saudara-saudara, mintalah kepada Roh Kudus untuk kita terus mempunyai kerinduan memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan firman Allah kepada banyak orang. Jadi PI itu bukan karena supaya kita kelihatan keren, menyukakan hati Allah, disanjung-sanjung ya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka dibutuhkan hati yang tulus dan menolak motivasi yang tidak murni. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi Di Saat Ini Ku Perlu Tuhan, bait yang ketiga. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa, Bapa yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga untuk menyelamatkan manusia, di mana ya Tuhan lewat karya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau sudah menjadikan kami manusia baru. Biar ya Tuhan kami juga boleh mentransfer kuasa-Mu, menjamah banyak jiwa untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Maka berikan kami ya Tuhan hati yang tulus dan suci, jauhkan dari motivasi yang tidak murni. Berikan kami motivasi yang dari Tuhan saja, yang tulus, yang setia, yang taat, yang suci ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sehingga kebanggaan kami adalah melihat orang bertobat, melihat orang terima Yesus, melihat orang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja untuk mengalami pertumbuhan roh, pertumbuhan buah-buah roh, dan juga semangat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kehidupan mereka, supaya mereka tidak terpapar oleh COVID-19, tapi mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan dan makin sehat. Karena kami percaya Engkau memberikan perlindungan dan kasih sayang, Engkau memberikan kesehatan yang ilahi. Dan jemaat-jemaat di Bali juga Engkau berkati, supaya mereka rukun, saling mengasihi, saling menyayangi, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak program yang dijalankan Tuhan, tetapi Engkau yang mengurainya dan Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapa. Dan Bapa kami juga berdoa untuk majelis sinode juga Engkau berkati, untuk sehati, sepikir, sejiwa, menopang, memberkati, mengasihi dan saling menyayangi yang satu dengan yang lainnya, dan saling tolong menolong, saling percaya, saling memberkati. Terima kasih. Demikian juga dengan pendeta-pendeta GKO sesinode, untuk juga saling menerima, saling mendoakan. Terima kasih Bapa, saling memberkati. Kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat dan perekonomian gereja Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan Tuhan kami berdoa untuk hamba-hambamu yang hari ini melayani, baik para majelis, organis, song leader, dan juga pengguna kameramen ya Tuhan. Semua Engkau berkati, supaya Tuhan semua berjalan dengan baik dan boleh menyenangkan hati Bapa, Yesus dan Roh Kudus, supaya pemberitaan firman Allah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia pulihkan ya Tuhan dari krisis politik, sosial, ekonomi, budaya. Dan berkati Presiden Joko Widodo, jagai dia daripada yang jahat. Berkati Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Berkati baik tentara, angkatan laut, darat dan udara. Menopang Presiden Joko Widodo. Semua aparat pemerintah dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati atau wali kota, gubernur ya Tuhan, dan juga anggota MPR, DPR, DPRD, masyarakat Indonesia menopang Joko Widodo. Demo-demo supaya berhenti di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih. Yang sedang dalam kesulitan ekonomi, Kau berikan berkat-berkat karena Engkau kaya. Yang dimana mereka sedang bersedih, berputus asa, Engkau berikan semangat hidup yang baru. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur untuk Bapak Ibu jemaat. Walaupun kita ibadah online, diharapkan persembahannya bisa dirapikan, dimasukkan di dalam amplop dan bisa diberikan di gereja. Terima kasih. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga.
Mari kita bangkit berdiri mengucapkan syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam hidup sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita memuji Tuhan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Makanlah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita kasih belas diberikan putra-putranya supaya kita lepas, supaya kita lepas, tetap jadi remang pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.